warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu jamaah yang senantiasa kami hormati, para ustadz, para ustadzah, pengurus takmir, pengurus yayasan Baitur Rahman, dan anak-anakku santri takfid Ma'had Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita oleh Allah masih diizinkan untuk bersama-sama belajar mengkaji tentang tauhid, dan ini hal yang sangat penting yang pada pertemuan kemarin sudah kita jelaskan kenapa kita harus belajar tauhid, kenapa kita harus belajar akidah. Karena ternyata orang muslim yang belajar tauhid, belajar akidah, minimal pada dirinya satu, dia punya landasan yang kokoh, punya fondasi yang kokoh. Ketika seorang muslim punya landasan, punya akidah yang kokoh, maka ketika dia menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini tidak gampang roboh, tidak gampang goyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Ibrahim, anak-anak sudah hafal bagaimana Allah mengumpamakan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ibarat pohon yang kokoh yang akarnya menancap ke bawah, kemudian batang dahan rantingnya menjulang tinggi ke atas. Tukti ukulaha kulahi min duni rabbiha. Orang yang berakidah, bertauhid, yang berdasar landasan yang kokoh ini akhirnya pertama tidak goyah, kemudian dia akan memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya kapanpun dan dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar akidah? Kenapa kita harus punya tauhid yang sahih, akidah yang sahihah, yang kokoh? Karena orang yang punya tauhid yang sahih itu tidak suka terhadap kezaliman. Kenapa? Karena dia sadar semua makhluk Allah di dunia ini semuanya sama posisinya. Tidak ada istilah superior, yang lain junior, tidak ada. Semuanya hamba-hamba Allah. Karena sadar semuanya adalah hamba Allah, maka menjauhkan dirinya untuk berbuat kezaliman kepada orang lain. Kenapa banyak orang berbuat zalim? Karena dirinya merasa saya lebih hebat daripada yang lain, saya lebih senior daripada yang lain, saya lebih daripada yang lain, sehingga kadang-kadang tindakannya sewenang-wenang kepada yang lain. Maka itulah pentingnya kita harus punya akidah yang sahih,
karena akan mengantarkan kita terhadap diri kita untuk jauh dari tindakan kezaliman. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar akidah dan punya tauhid yang kokoh? Karena dengan tauhid itu maka kita tidak rela kalau ada kemungkaran di sekitar kita. Orang yang bertauhid akan membawa dirinya kepada sebuah sikap ketika ada kemungkaran, kemaksiatan, maka dia tidak rela itu terjadi di sekitarnya. Sehingga selanjutnya dia akan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia akan mencoba untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran sebisa mungkin. Kalau dengan kekuasaan besar, maka dia akan lakukan kemungkaran itu dicegah dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, karena kita punya keterbatasan, maka orang yang bertauhid menghindarkan kemungkaran, memberantas kemungkaran dengan apa? Dengan bilisani, dengan lisan, mendakwakan, mencerahkan kepada sesama untuk menghindari kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau masih belum bisa, karena tidak semuanya orang berani menyampaikan kebenaran, tidak semuanya dai ustaz-ustazah berani untuk menolak kepada kemungkaran, maka minimal kita sebagai santri, hati kita tidak rela ada kemungkaran di sekitar kita. Tapi karena lagi orang yang tidak rela ada kemungkaran dan hanya lewat hatinya, meskipun lumayan daripada tidak sama sekali, tapi Nabi mengatakan ad-aful iman, itu adalah termasuk yang paling lemah iman kita. Tapi masih minimal kita tidak rela hati kita ketika ada kemungkaran di sekitar kita. Itulah 3 manfaat penting ketika kita belajar tauhid yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pekan atau bulan yang kemarin. Saya yakin anak-anak lupa palingnya, anak-anak ya. Fakhri lari targetnya. Ya, anak baik. Sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah ada bukunya. Kita kemarin, bulan kemarin, kalau tidak salah, sudah pada soal yang ketiga. Kemarin ya, ingat anak-anak ya. Kemarin sudah kita bahas kaifa na'budullaha. Kemarin kan begitu. Ingat ya, Ustaz ya, Ustaz Fazal ya. Benar Ustaz, itu ya. Nah sekarang yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan berharap? Kemarin kita sudah pelajari cara kita beribadah kepada Allah. Kemarin ya, masih ingat nggak anak-anak kemarin para santri? Bagaimana kita caranya beribadah kepada Allah? Kemarin dijelaskan beribadah itu harus ada contoh dari Rasulullah. Kan begitu kemarin ya. Kalau kita melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, maka itu akan ditolak ibadah kita, amal soleh kita. Itu kemarin. Nah sekarang bagaimana kita selanjutnya? Apakah kita beribadah kepada Allah itu khaufa, dengan rasa takut, wa tama'a, dan rasa penuh harap? Apa maksudnya? Takut kepada siksa Allah, wa tama'a, dan berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, jangan lupa kita diperintahkan menyertakan 2 hal ini. Pertama, rasa takut. Ya, kita takut Allah, siksa Allah. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan dengan ibadah kita itu Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita pertolongan, dan pada akhirnya memasukkan kita kepada surganya. Itu harapan kita. Jadi kudu begitu. Tidak boleh ibadah kemudian tidak menghadirkan rasa takut, tidak menghadirkan rasa harap pada Allah.
itu berarti kurang sempurna ibadahnya. Apa jawabnya? Na'am, na'buduhu kadzalika. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu. Artinya kita dengan cara takut terhadap azab Allah dan berharap terhadap rahmat Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, yasiful mu'minina, Allah mensifati kepada orang-orang mukmin dalam firman-Nya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka orang-orang mukmin itu ketika beribadah kepada Tuhan mereka itu khaufan, dengan rasa takut dan rasa penuh harap. As-Sajdah ayat berapa itu? Ayat 16. Jadi orang-orang mukmin ketika beribadah termasuk berdoa kepada Allah, ya doa itu mereka doa dan ibadahnya itu adalah takut dan penuh harap. Bapak, Ibu dan para santri sekalian yang kami hormati, ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita diminta untuk menghadirkan khauf wa tama'ah dan penuh harap. Kira-kira menurut anak-anak santri, gimana kita caranya beribadah atau yad'una dalam konteks di sini berdoa misalkan begitu kepada Allah itu seperti apa semestinya? Gimana anak-anak santri? Ada yang bisa menjawab? Di sini kan ayatnya yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita carikan awalnya As-Sajdah ayat 16 ini, awalnya tatajafa junubuhum gitu ya. Tadi dibaca Ustaz Fazal di rakaat yang pertama. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, ya kemana nih? Tatajafa junubuhum yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang mukmin ciri-cirinya itu diantaranya tatajafa junubuhum anil madaji'i, jauh lambungnya, lempengnya ini anil madaji'i, dari tempat tidurnya. Kata ahli tafsir termasuk tafsir Al-Wajiz karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, misalnya diterangkan bahwa orang-orang mukmin itu ciri-cirinya ada dua pendapat. Satu, bahwa maksud dari kata Jawa junubuhum anil madaji'i, orang mukmin itu tidak akan tidur sebelum dia melaksanakan sholat isya. Jadi dia tidak mau sebelum dia sholat isya maka dia tidak akan tidur. Mungkin khawatir nanti kebablasan. Itu yang pertama, kata ahli tafsir. Yang kedua, makna kata Jawa junubuhum anil madaji'i adalah orang mukmin itu ketika malam-malam hari, tengah malam dia bangun. Apa tujuan dia bangun? Untuk sholat malam. Sehingga lempengnya, ini apa namanya nih? Lempeng ya? Nih, lempeng ingat ini. Apa mas namanya kayak misalnya? Lambung ya. Lambungnya ini itu terhindar dari tempat tidur. Kenapa? Karena dia bangun malam. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Maka banyak fadilah sepertiga malam itu banyak keutamaannya untuk kita sekalian, untuk bangun sholat malam sebagaimana yang santri betul melakukan jam 3 bangun, kemudian sholat malam ya sampai menjelang subuh, sehingga subuhnya banyak yang masih ngantuk. Gitu kan begitu ya. Karena kata Jawa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini kan tadi kan dipotong ayatnya.
Itu awalnya begitu. Itu orang mukmin. Difahami ya anak-anak ya. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi adalah khaufau wa tama'a. Jadi ketika kita ini berdoa kepada Allah, itu jangan lupa harus takut siksaan Allah dan takut akan azab Allah, serta kita berharap benar-benar doa kita itu dikabulkan kepada Allah. Ada sebagian kita kemudian berdoa dan masih belum maksimal pengharapannya kepada Allah dengan bahasa diterima ya gak apa-apa, gak diterima ya gak apa-apa. Nah boleh. Anak-anak yang masih dalam proses belajar, maka ketika berdoa kepada Allah harus benar-benar yakin. Di samping rasa takut, benar-benar yakin, berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Maka anak-anak harus berdoa mulai sekarang. Misalkan anak-anak punya cita-cita, kira-kira jadi apa anak-anak di antara kamu besok ingin jadi apa? Saya tak absen di sini, teko sapa iki? Wafa, jadi apa Pak besok Pak? Dokter. Ya, sudah berdoa kepada Allah, khaufau wa tama'a, dengan rasa takut dan berharap betul besok Allah mengabulkan doa kamu. Sudah begitu, Wafa? Sudah ya, alhamdulillah. Atau yang lain? Sobah, ini jadi apa Pak besok di masa akan datang? Insinyur, pengusaha, luar biasa Pak Haji, pengusaha Pak Haji. Sudah berdoa pada Allah ingin jadi pengusaha sukses. Nah, ketika Ananda Sobah berdoa, maka harus dihadirkan takut azab Allah dan penuh harap Allah mengabulkan doa kita. Harus begitu, harus yakin ya, jangan sampai kita tidak yakin. Kan jangan lupa Allah kan Nabi pernah bersabda hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, kan begitu kan, saya ini tergantung terhadap prasangka baik hamba saya. Nah ketika doanya nggak yakin, bagaimana bisa terkabulkan? Nggak yakin kok. Maka benar ini toma'a, berharap betul insya Allah Allah akan mengabulkan, harus begitu. Kemudian kita sebagai manusia harus apa? Harus berusaha sebagaimana mestinya. Pak Haji Su'ad misalnya begitu, setelah tanam padi ikhtiar berdoa pada Allah, ya Allah mugi-mugi pantun kula ya Allah mboten wonten kuse, ngoten nggih, mboten wonten manuke, lha ngoten nggih, berdoa dan yakin beliaunya itu harap pada Allah, Allah mengabulkan sehingga panennya hasilnya luar biasa. Ngoten khaufau wa tama'a, begitu anak-anak ya. Maka anak-anak sekarang harus menggantungkan cita-citanya dan berdoa kepada Allah setiap hari. Ustaz Fazal, saya dulu ketika masih jadi siswa santri berdoa pada Allah, diterima di Ar-Rahmah, Allah mengabulkan itu, ya kan? Tanpa doa tidak mungkin. Beliau berdoa setiap hari, berdoa, berusaha menghafalkan, akhirnya Allah menakdirkan beliau Fazal diterima di Ar-Rahmah. Siapa yang tidak kepingin sekolah gratis tapi ya 4 tahun dan diasramakan? Anak Baitur Rahman setiap tahun ada, jangan sampai terputus itu. Ya, kemarin ada kelas kamu, ya anak Pantenan. Siapa namanya itu? Yang Pantenan, yang Prupo? Siapa? Irfan. Ya, ada Irfan. Ada lagi siapa itu yang kemarin? Ya, Akbar. Ya, Akbar ada, Akbar diterima. Dan saya yakin anak-anak ini di samping menggantungkan cita-citanya, ya doa rabbahum khaufau wa tama'a, ndonga jaluk kan Gusti Allah. Kapan mau kata jafa junukum anil mawaji'i, ini bengi gak turu wae, tangi jam 3, 3:30 bangun kepada Allah berdoa. Nah begitu, akhirnya Allah mengabulkan itu. Selanjutnya
anak-anak sekalian, berhubungan dengan doa ini Allah juga menyampaikan di surat Al-A'raf. Yang bawa Quran tolong dilihat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ini termasuk caranya berdoa. Di samping rasa takut kita hadirkan, penuh harap kita lahirkan, ya, maka di sana Allah mengajarkan kepada kita apa itu? Ndonga tadarruan. Kudu apa? Kudu tadarru, merendahkan diri. Tidak boleh berteriak-teriak. Nggih, merendahkan diri. Tidak boleh keras-keras, nanti ganggu yang lain. Apalagi kalau kita sedang jamaah, di sebelah kita ada yang baca doanya agak keras, kadang-kadang orang lain terganggu karena tidak biasa seperti itu, ya. rendah diri kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Maka kita berdoa harus benar-benar kita ini hamba Allah yang rendah, yang tidak punya gaya apa-apa. Analogi sederhananya begini anak-anak, ketika kamu minta kepada orang tua kamu, minta uang jajan, kemudian kamu sampaikan permintaan kamu itu dengan cara suara agak keras, berteriak-teriak, kira-kira orang tua kamu senang apa sebaliknya? Butuh jajan, kemudian minta pada orang tua, tapi bahasanya bahasa yang keras, berteriak-teriak di depan pintu. Kira-kira gimana kata orang tua kamu? Iki anak gak duwe sopan santun, di pondok 6 tahun misalnya gitu, kayak oh njaluk duit kok ning ngarepe lawan bengok-bengok, kan begitu kan, ya sederhana kan begitu. Nah itu Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, maha ngerti hajat kita. Nah maka kita diajarkan dalam donga ya tadarru'a, rendah hati, suara yang pelan, khusyuk wa khufyah, dan takut akan azab Allah. Itu disampaikan Allah di Al-A'raf ayat 55. Jadi anak-anak sekalian, ya, ketika kita beribadah termasuk berdoa juga ibadah, itu caranya khaufan wa tama'an. Selanjutnya, Faqala sallallahu alaihi wasallam as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya adalah jangan lupa kita minta kepada Allah al-jannah. Di hadis lain kita sering berdoa dengan itu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, gitu nggih. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kan begitu anak-anak ya? Pernah anak-anak doa begitu? Pernah ya? Sering ya? Sering lupa apa sering dilakukan? Ya. Jangan lupa itu kami kepada Allah. As'aluka, ya, atau as'alullah ridhaka wal jannah, atau yang lainnya bahasanya, ya. As'alullah al jannah di sini, di bahasa lain tadi itu, ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya juga berlindung kepada kamu, wahai engkau ya Allah, ya, dari api neraka. Ini doa, ya. Karena doa itu apa ya, senjata pamungkas yang sering sesuatu itu secara akal manusia tidak mungkin bisa mungkin dengan doa, kan gitu anak-anak ya. Senjata terakhir itu doa. Dan banyak peristiwa, banyak perkara, banyak hal, banyak problem juga dalam kehidupan kita yang secara logika akal manusia tidak mungkin, tapi itu mungkin terjadi, ya. Kemarin saya silaturahim pada teman yang kebetulan dia naik haji, dia perempuan,
mestinya sama suaminya meninggal dulu, anaknya masih muda, tidak mau menggantikan, berangkat sendiri, dan dia cerita, saya tidak bayangkan, ternyata bisa mencium Hajar Aswad 2 kali. Coba, orang Indonesia posturnya kecil-kecil, bagaimana kita ini kan lawan orang-orang besar-besar, yang besar-besar itu, tapi dia berhasil. Dia seakan-akan ada orang yang melindungi, mengantarkan dan menyampaikan dia tangannya dan mencium Hajar Aswad itu. Saya, ya Allah, luar biasa. Dia terharu ketika tawaf yang ketiga, dia mengatakan, ya Allah, tolong kami ya Allah bisa mencium Hajar Aswad. Ternyata tidak lama lagi bisa minggir mencium Hajar Aswad. Doa anak-anak. Setelah dikatakan tidak mungkin, ya tidak mungkin. Secara logika manusia sehat tidak mungkin. Perempuan fisiknya kecil, tapi Allah mengabulkan doa itu. Maka jangan lupa berdoa. Ya, berdoa. Ya, karena doa adalah senjata terakhir kadang-kadang dan sering yang mustahil menjadi nyata. Oke. Anak-anak ya, jangan lupa itu. Banyak lagi, misalkan doanya Ashabul Kahfi, atau doanya lain, doanya orang-orang yang masuk ke gua gara-gara terdampar pada gua, ya kan, tertutup batu, kemudian dia berdoa, kan begitu kan, akhirnya batu bisa membuka. Dan masih banyak contoh lain. Apalagi Nabi siapa yang masuk ke perutnya ikan? Nabi siapa? Nabi Yunus. Logikanya tidak mungkin bisa hidup ditelan ikan paus, bukan ikan teri, ikan paus. Itu juga pindang kan namanya paus. Logikanya apa? Dikeremes kan itu. Tapi kan berdoa, la ilaha illa anta subhanaka, kan gitu. Inni kuntu minam dzalimin. Doanya Nabi Yunus. Tiba-tiba dilepeh, ditokno selamat, ya kan? Doa siapa lagi? Nabi Zakaria, yang dia sudah lama tidak punya anak, tidak pernah putus asa, tetap berdoa kepada Allah dan akhirnya diparingi keturunan. Berdoa. Nah ini, di sini salah satu contoh doa itu adalah as'alullahal jannah wa a'udzubihi minan nar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini soal yang keempat. Lanjut anak-anak ya. Yang kelima, ma huwal ihsanu bil ibadati. Apakah ihsan dalam ibadah itu? Ini sudah sering para santri sudah sering mendengar kata-kata ihsan. Di sini dijelaskan dengan bentuk pertanyaan, ma huwal ihsanu bil ibadati. Apa itu ihsan dalam beribadah? Jawabannya, jim itu jawaban. Al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadati. Merasa diawasi Allah ketika beribadah. Jadi ihsan itu adalah kita merasa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita ketika kita melakukan ibadah kepadanya. Karena Allah mengawasi kita, maka kita berusaha, meskipun tidak gampang, di dalam melakukan ibadah itu menghadirkan ibadah yang sebaik-baiknya. Contoh sederhana, sholat. Anak-anak ya, dan anak-anak santri masih sering saya lihat, dan saya sering jajar anak santri itu ketika sholat doyong-doyong. Kata-kata ambruk begini, pasti begitu. Nggak tahu melek, pasti merem terus. Kapan melek ya begitu. Kadang salam loh, baru sadar langsung dia noleh begitu. Berarti apa? Ini kan berarti belum ihsan. Karena mestinya hadir di dalam diri kita, benak kita, Allah melihat kita, ngasih kita ketika beribadah, kita bisa semaksimal mungkin. Anak-anak, misalnya kita bertamu ke rumah Pak Bupati,
terus kita disuruh duduk di ruang tamu, di sana ada Pak Bupati, kira-kira duduk kita ini ngantuk apa melek kira-kira? Coba saya tanya lagi, kita bersama-sama anak Baitur Rahman diundang Bupati yang sekarang naik haji itu loh, mau dikasih hadiah misalnya gitu, terus ketemu di ruang tamu rumahnya Bupati misalkan begitu, terus kita nunggu di situ ada Bupati masuk, terus kita bertemu bercengkrama, kira-kira kita kok berngantuk apa enggak kira-kira ya? Enggak ya, mesti kita melek ya. Apa kok melek? Diawasi Bupati ya. Diawasi Bupati, masuk diawasi Bupati kok merem-merem ngantuk-ngantuk kan boten mungkin. Nah ibadah gimana anak-anak ya? Ibadah begitu, al-ihsan. Kita ibadah itu kita merasa betul Allah mengawasi kita sehingga kita menahan betul, jangan sampai ngantuk ketika beribadat, ini sholat itu contoh ya. Qala ta'ala alladzi yaraka hina taqum, Allah yang melihat kamu hina taqum ketika kamu itu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, Allah juga melihat kamu ketika kamu itu berbolak-balik, berubah-ubah posisi kamu ketika bersama orang-orang sujud. Artinya Allah mengetahui kita rukuk, kita sujud, kita i'tidal bersama orang-orang sujud, kita Allah tahu. Karena Allah tahu, maka kita diperintahkan untuk menghadirkan ihsan di dalam beribadah. Karena kita merasa Allah mengawasi kita. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, rawahu Muslim. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Anak-anak, bisa nggak kita melihat Allah? Nggak bisa, nggak mungkin. Fa'ilam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Dengan demikian, maka ibadah kita akan menjadi lebih baik karena kita diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang menarik adalah bicara tentang ihsan. Anak ya, ihsan itu kan dari kata hasuna, yahsunu, husnan, wa ihsanan. Anak-anak masih ingat itu ya, pelajaran kita di madrasah ilmu sorof kan gitu ya, disuruh mengkias, ngias, disuruh tasrif, hasuna, yahsunu, husnan, wa ihsanan, kan bisa begitu. Nah, ihsan itu bentuk masdar dari kata aksana, yuksinu ihsanan. Ada hasuna, yaksunu, husnan masdarnya. Kalau ihsan berarti aksana, yuksinu, ihsanan. Nah sekarang gimana ihsan itu? Ternyata anak-anak, ihsan itu adalah secara bahasa berarti berbuat baik. Ihsan, sampean dengan teman kok berbuat baik, itu berarti ihsan. Sapa sing biasa njamini koncoe ning asrama? Sapa Pak? Sing dijahili nyingitno sandale koncoe, nyingitno sabune koncoe, sapa? Nek ana ngono berarti gak ihsan. Atau sing biasa nggodho koncoe adus anduke dijike. Sapa sing biasa ngono? Ya. Ketara sing guyu berarti ya. Memang itu biasa. Ada pondokan dari gitu, iseng-iseng begitu anak pondok itu. Ya. Jadi berbuat baik itu ihsan. Yang kedua, ini dijelaskan di syarah ini, ihsan termasuk adalah memperindah perbuatan. Jadi tindak laku kita, perbuatan kita ini berusaha menjadi baik, itu ihsan.
Yang ketiga, secara bahasa ini ya, ihsan itu berarti memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang terbaik. Kadang-kadang kebaikan itu kalau diberikan dengan cara yang kurang baik menjadi kurang baik. Apa contohnya? Jadi ihsan itu diantara makna ihsan secara bahasa adalah memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang terbaik. Anak-anak, dia contohnya memberikan kebaikan hal yang baik, tapi dengan cara yang nggak baik menjadi nggak baik atau menjadi kurang baik. Apa yo? Ini apa ini anak-anak? Air minum, ya. Ketika kita berikan, ini kan kebaikan, ini kan baik ini. Maka kita berusaha memberikan dengan cara yang terbaik. Bagaimana? Kalau memberikan minum dengan tangan kanan, baik itu dengan teman kamu, apalagi orang tua kamu. Ini baik ini. Tapi kalau kita berikan dengan tangan kiri menjadi kurang baik, ya kan? Memberi minum itu kebaikan, maka kita hadirkan dengan cara yang terbaik. Gitu anak-anak. Bahkan di dalam adat orang Jawa, kita diajari kalau kita memberi sesuatu pada orang tua yang lebih tua daripada kita diajari adab biar ihsan, berbuat baik dengan cara yang terbaik. Apa itu? Pisau, anak tahu ya pisau itu? Kalau dalile Al-Quran, dalile hadis, gak ono carane ngekana pisau, gak ada. Yang ada adalah ihsan. Carane tergantung pada adab kita. Nah, orang Jawa ketika kita memberikan pisau kepada orang lain, ajaran kita apa? Yang lancip itu jangan diberikan pada yang kita kasih, dibalik. Sama anak ya? Gagangil apa gagangil? Iku kekno. Nggih kekno. Oh jadi wale sing lincip ditulungno bapak sampean, bapak kamu. Berarti pedembari kepengen membunuh bapak kamu. Kita orang Jawa, kita orang Jawa. Dosa Pak, tidak dosa. Ya, tapi itu kita berihsan. Bagaimana berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik, memberikan kebaikan dengan cara yang terbaik pula, ya begitu. Kayak nongene. Bahkan lagi saya contohkan, ada Jawa ihsan, meskipun nggak ada dalilnya, dan itu nggak dosa kalau nggak begitu. Tapi kita mencoba memahami itu, kita praktekkan dalam hidupan kita sehari-hari. Anak-anak kalau ada tamu, ya sebagai bentuk ihsan, sampai nyugoni apa? Minuman, betul ya? Wadah, gelas. Nah gelasnya kebetulan ada apa namanya? Centelane. Paham centelane nggih? Anak-anak paham centelane? Tahu nggak gelas ada centelane itu ya? Gimana Pak cara menghidangkannya, mengaturkannya gimana? Caranya centelane itu adepno sebelah kanan orangnya. Ojo ngadep merono. Paham nggak? Misalnya ini gelas ya, ini centelane ini. Maka centelane buat orang megangnya jangan ditaruh di depan, tapi begini. Caranya gampang. Itu ada Jawa. Ya. Orang Jawa akan mengatakan, oh ini arek yang punya begini nih. Kok tahu cara ngetuk no wedang itu kok tahu? Begitu. Itu ihsan. Menghadirkan kebaikan dengan cara yang terbaik. Dosa tak ada kawan gak dosa, tapi itu ihsan. Ya, ihsan bagian dari ihsan. Tidak hanya masalah akidah, ibadah, tapi masalah sosial, bermuamalah, berakhlak. Agama kita menekankan ihsan, berbaik, ya. Memberikan kebaikan dengan cara yang terbaik. Contoh lagi, misalkan kita memberi orang apa anak-anak? Memberi orang sesuatu, ya kebaikan kan itu ya, memberi kebaikan, tapi dengan cara yang tidak baik. Anak-anak ngasih sesuatu pada tetangga,
Tapi caranya duncal loh. Gila, duncal loh. Ini kira-kira apa kok kayak bandeng ya sih ya? Apa bandeng sih kayak no? Tapi caranya nggak baik, duncal loh. Jadi orang terima inginnya apa piye? Kan begitu. Ya, ini penting kan. Jadi memberikan kebaikan dengan cara yang terbaik. Nah begitu. Ini adalah ihsan secara bahasa. Baik, selanjutnya. Terus lami nggih. Nggih, gandeng dapat boleh kok titik ini. Kok sesuai. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ihsan secara terminologi atau secara istilah. Ihsan secara istilah adalah tadi dijelaskan oleh Nabi antak buta tadi loh, antak buta Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah, yakinlah Allah melihat kita, melihat kamu. Dari sini maka bisa kita ambil kesimpulan anak. Ihsan itu adalah tingkatan ibadah tertinggi. Ibadah tertinggi. Bagaimana tidak? Kita ibadah tidak ada orang, ya, tidak ada siapa, tapi karena ada ihsan, kita tetap yakin Allah melihat kita. Begitu. Maka ini puncak ibadah tertinggi adalah ihsan, menghadirkan muraqabatullah kepada diri kita, bahwa Allah melihat kita. Kemudian anak-anak sekalian, kita mencoba kembangkan bahwa ihsan. Coba anak-anak dilihat surat An-Nisa ayat 36. Ihsan. Ya. Perlu diketahui bahwa ihsan di sini ada konteks ibadah, ada konteks muamalah, ada konteks sosial, dan ada konteks akhlak. Kita coba kembangkan di surat An-Nisa, ya, karena kita jangan sampai hanya ihsan di dalam beribadah, tapi tidak ihsan di dalam bermuamalah. Kan begitu. Kan setunggal Baghdad, suatu saat ada sahabiah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulana itu layak masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, loh kok bisa? Apa dasarmu kok bisa yakin dan mengklaim bahwa tetanggamu itu, si fulana itu layak masuk surga? Dia menjawab, dia kok sholatnya rajin, sedekahnya rajin, baca Quran juga rutin, maka layak Rasulullah masuk surga. Apa kata Nabi? Betul, rajin sholatnya, infaknya juga tidak ketinggalan, baca Qurannya juga rutin. Tetapi dia itu, kata Rasulullah, kamu tahu enggak dia itu? Apa ya Rasulullah? Dia itu sering usul kepada tetangganya. Sehingga Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang bagus adalah orang muslim lain merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Coba bayangkan, ihsan kan ini? Duh, ada ihsan kan itu? Muamalah juga penting. Jangan sampai ibadahnya bagus sama orang lain tidak bagus. Ya. Nah, akhirnya di sini kita kembangkan di An-Nisa ayat 36. Tapi waktunya tidak mau adzan ya. Sampun ngoten mawon, nanti kita teruskan. Anak diingat-ingat ya. Masih kita soal yang kelima tentang ihsan. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya sehingga bisa melanjutkan kajian pada bulan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan anak-anak sekalian dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.